Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap ikuti dan patuhi protokol kesehatan supaya kita semua terlindungi dari wabah corona ini. Nah, hari ini kalian belajar tetap di rumah. Simak pembelajaran yang telah ibu sajikan ini. Kita akan memasuki pelajaran tema 2, selalu berhemat energi. Pembelajaran kedua, subtema 1, sumber energi. Pelajaran ini ada di halaman 10 sampai halaman 19 di buku cetak kalian ya. Disimak video ibu, penjelasan yang ibu sampaikan. Sebelumnya kita udah mempelajari sumber energi matahari. Nah, selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ada yang tahu? Kalau kalian belum tahu, ayo kita cari tahu sama-sama. Nah, sebelum masuk ke dalam pelajaran, kalian tahu lagu Menanam Jagung? Ya, lagu Menanam Jagung ini adalah karya Ibu Sud. Mungkin sebagian kalian udah pernah mendengar atau menyanyikan lagu ini. Ayo, biar semangat kalian, kita nyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Bisa ya anak-anak ibu? Kalian bisa mengikuti di rumah nyanyiannya ya. Nah, dalam lagu Menanam Jagung, apakah kalian tahu urutan tinggi rendah nadanya bagaimana? Nah, kalau kalian belum tahu, ayo disimak ya yang ini yang ibu jelaskan. Nah, berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Nah, ada angka 1 sampai angka 7 ya. Nah, 1 itu sama dengan do. Kita lanjut dengan re, mi, fa, sol, la, si sampai si. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si sampai 1 sampai 7 ya. Jika titiknya berada di bawah, artinya itu adalah dengan nada rendah. Sementara kalau misalkan titiknya di atas, itu nadanya akan semakin tinggi. Apakah kalian paham? Nah, kalian bisa menandai ya pada teks lagu Menanam Jagung itu yang mana nada tinggi dan mana yang nada rendah. Sedangkan birama lagu dalam lagu Menanam Jagung itu adalah 4/4. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukannya akan bernilai 1/4. Nah, kemudian ada lagi tanda 2 dengan tanda 2 atau nada re dengan re dalam satu garis atas ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kedua nada itu dalam satu ketukan, dan masing-masing ketukan itu jumlahnya 1/8 ketukan. Nah, dapat dipahami ya anak-anak ibu. Gimana rasanya setelah bernyanyi? Harusnya lebih semangat ya. Nah, tadi kita menyanyikan lagu Menanam Jagung. Jagung itu merupakan tumbuhan. Apakah jagung itu memerlukan air, anak-anak? Iya, benar ya. Air dibutuhkan oleh tanaman jagung. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah air merupakan sumber energi? Kalian bisa baca atau mengamati, ayo mengamati tulisan pada teks di buku kalian ya. Nah, ibu baca di sini, kita baca sama-sama. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi
tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, jadi benar ya, kalau air itu juga merupakan salah satu sumber energi, sama seperti matahari juga merupakan salah satu sumber energi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar. Ada dua buah gambar. Yang pertama itu adalah gambar apa, Nana? Iya, gambar anak sedang minum. Dan gambar kedua, anak-anak sedang mandi. Iya, betul ya. Kalian udah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Coba sekarang kita diskusikan mengapa. Yang pertama itu mengapa anak tersebut minum? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, benar. Karena anak itu merasa haus ya. Nomor 2, mengapa anak tersebut mandi? Iya, ada yang Ibu dengar? Supaya tidak bau. Iya, bisa. Yang ketiga, apakah mandi dan minum itu adalah kebutuhan? Iya. Nomor 4, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Ayo, bagaimana? Apa yang terjadi? Iya, anak yang di atas itu tidak bisa minum, dan anak yang pada gambar di bawah itu tidak bisa mandi. Nomor 5, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Pastinya kita butuh ya, anak. Nomor 6, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Iya, semua makhluk hidup itu mempunyai hak untuk mendapatkan air bersih. Nah, ayo, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hak? Dan apa saja contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat dan apa alasannya? Ada yang bisa menyebutkan sebelum kita melanjutkan? Bagus, kalau sudah ada yang bisa menyebutkan. Hak itu merupakan yang harus diterima atau didapatkan oleh seseorang. Nah, kita sebagai warga negara, hak warga negara itu terdapat dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sekarang kita coba lihat apa aja sih hak anak di dalam rumah ya. Hak anak di rumah itu yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk bermain. Dan yang keempat adalah hak mendapatkan kesehatan. Dan ini orang tua harus memberikan hak anak itu di rumah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yo, anak-anak Ibu, apakah sudah mendapatkan haknya di rumah? Sedangkan hak anak di sekolah, yang pertama, hak anak itu hak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Nah, ini juga ya, dibantu sama guru di sekolah, anak itu berhak untuk mendapatkan semuanya. Nah, sekarang hak anak di masyarakat. Anak berhak mengembangkan kemampuannya di masyarakat, baik dalam bentuk hobi atau kegemaran ataupun kemampuan bersosialisasi. Jadi, anak itu berhak ya, jangan dibatasin. Selagi masih dalam pengawasan dan juga dalam hal yang positif. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Iya, ada dua buah gambar lagi ya. Gambar A itu sedang membersihkan sungai. Jadi, warganya lagi gotong royong membersihkan sungai. Dan gambar B menutup keran jika air di bak telah penuh. Nah, ini ada dua buah gambarnya ya. Kita diskusikan kembali. Yang pertama, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Ada yang tahu anak-anak Ibu?
Iya, kalau kita rajin membersihkan sungai, saluran airnya tidak akan tersumbat dan tidak akan menyebabkan banjir. Pintar. Yang kedua, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan gambar seperti gambar A? Ya, udah Ibu jawab tadi ya. Kalau tidak kita melakukan itu akan terjadi dampak seperti banjir. Nah, yang nomor 3, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Nah, kalau kita menutup keran, jadi air itu tidak akan terbuang sia-sia. Pintar. Nomor 4, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan gambar seperti gambar B? Jika kita tidak melakukan seperti gambar yang B, itu akan terjadi, iya benar, air akan terbuang dengan sia-sia. Jadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Nomor 5, apakah kita harus melakukan gambar seperti gambar A dan B? Pastinya kita harus melakukannya ya. Nah, sekarang kalian harus tahu apa itu yang dimaksud dengan kewajiban, dan coba kalian sebutkan kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat dan juga alasannya. Oke, ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, ayo kita bahas sama-sama ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Nah, sebagai contoh, kewajiban anak itu di rumah adalah yang pertama, kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Nah, anak-anak Ibu, apakah kalian sudah wajib belajar di rumah dan juga membantu orang tuanya di rumah? Kalau belum, itu adalah kewajiban kalian di rumah ya. Silakan dilakukan. Selanjutnya, kewajiban anak di sekolah. Yang pertama itu mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menghormati dan mematuhi nasihat guru. 3, menjaga kebersihan sekolah. Jadi itu ya anak-anak, kewajiban kalian ketika berada di sekolah. Harus diingat dan tertib kepada peraturan. Lalu apa kewajiban anak di masyarakat? Nah, kewajiban anak di masyarakat itu adalah mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi pasti ada peraturan yang berlaku di masyarakat ya, dan anak-anak wajib mematuhinya. Nah, sekarang kalian paham kan apa itu kewajiban? Kalian bisa menuliskan dalam bentuk diagram seperti gambar ini di buku tulis kalian ya. Dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Dan kalian juga pasti sudah paham ya apa itu hak. Nah, kalian juga bisa menuliskan ini di buku latihannya. Dituliskan apa itu hak dan contoh haknya dan juga bukan contoh hak ya. Silahkan kalian kerjakan di buku latihannya masing-masing. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua ya anak-anak. Semoga pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatannya dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Thank you.